Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, dimulai dari pertama. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas dipersilahkan memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, selanjutnya Bu Fitri mau mengecek kehadiran. Jikalau ada yang sakit, boleh keterangan sakit ya. Yang pertama, Adinda Hadir. Hadir, Agung Budi Laksana, Sakit. Ahmad Ridho, Sakit. Aisyah Ramadhani, Hadir. Aluna Tasya Safila, Hadir. Aura Wulan Suci, Hadir. Devi Permatasari, Hadir. Eca Widya Susanti, Farah Aurelia ya, Hadir. hadir. Oke, Firdaus Soleha, Hadir. Firman Hadir. hadir ya, Diwayati Fahmi Adila, Hadir. oke. Ishatul Musliha, Hadir. hadir. Levi Ardiansyah, Izin. izin. Oke. Levi Emrendi Irawan, hadir. Milkia, Hadir. Muhammad Alfian Firmansyah, Muhammad Diva Nafarel, oke. Mutia Ayu Prahesti, Hadir. oke. Nur Fadila, Okta Firdanuril, izin. Rahma Zulfiatul Faizah, Hadir. hadir. Rara Triwandani, hadir. Syafa Sahra Ramadhani, Hadir. Sahrul Musawal, Sakit. sakit ya. Yulia Agustin. Hadir. Oke, kita doakan untuk yang sakit berhalangan hadir, semoga cepat sembuh. Amin. Ada kegiatan semuanya dilancarkan. Amin. Sekarang bahwasanya kita ada di Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dipimpin oleh Mbak Farah. Silahkan tempat dipersilahkan untuk Mbak Farah. Yang lain boleh dipersilahkan berdiri ya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku.
semua, boleh dipersilakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, kita lakukan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya seperti apa, Bu? Jadi kita di sini ada clue-nya ya. Jadi Bu Fitri bilang ini botak ya, batuk sama batik. Jadi ikuti clue-nya Bu Fitri. Kalau Bu Fitri bilang batik, berarti yang disentuh batiknya ya. Kalau saya bilang, Bu Fitri bilang batuk, berarti yang disentuh ditutup hidungnya. Kalau botak berarti kepalanya. Oke, boleh berdiri pagi. Persiapan ice breaking. Batik. Batuk. Batik. Yang fokus ya. Batik. Batuk. Botak. Botak. Batik. Batuk. Batuk. Botak. Oke, lagi. Batuk. Botak. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Batuk. Batik. Botak. Botak. Ada yang juga maksudnya. Batik. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Lebih cepat ya. Oke. Batik. Batuk. Batik. Batuk. Oke, sudah mulai relax mau pembelajaran? Sudah. Silakan duduk. Selanjutnya Bu Fitri pernah melakukan pemateri. Nah, materinya itu yang minggu lalu kira-kira apa ya? Sebelum kita melanjutkan materi yang lebih lanjut, kita mengulas nih yang minggu lalu apa sih materinya. Ayo, Mas ya. Oke. Deskripsi media sosial. Silakan. Apa sih itu deskripsi media sosial? Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi dalam perkembangannya, media sosial juga digunakan dalam pemasaran produk. Pemasaran produk menggunakan media sosial mampu membantu pemasar dalam menjangkau target pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkat berjualan produk. Oke, dari sini ada media sosial. Mbak, untuk media sosial pasti ada contohnya. Apa tuh contohnya di situ, Mbak? Contoh media sosial yang sedang digemari saat ini yaitu Instagram, Twitter, Line, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi sering kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, media sosial seperti itu ya. Terus ulasan materi yang minggu lalu apalagi selain media sosial? Deskripsi marketplace marketing. Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Iya, jadi kalau marketplace itu lebih ke transaksi online-nya ya. Zaman sekarang apa sih yang tidak online seperti itu ya? Jadi di sini motivasi dari Bu Fitri minggu lalu. Kenapa kita membahas media sosial? Karena kesenjangan untuk di era sekarang ini kita memakai media sosial. Jarang sekali sekarang orang itu melihat koran ya. Yang sering sekali saya jumpai itu anak-anak lebih lihat HP. HP isinya apa sih? Pasti media sosial ya, yang sudah dicontohkan tadi, ada Instagram, ada Facebook ya. Untuk marketplace marketing itu transaksi jual beli ya, jadi saling berkesinambungan. Oke, cukup baik untuk jawaban teman-teman kalian ya, sudah mengulas pembelajaran minggu lalu. Nah, setelah itu kita untuk membahas materi yang sekarang. Oke, saya tampilkan terlebih dahulu. Sudah cukup jelas ya?
Ya. Nah, Bu Fitri sekarang memberikan profil pemasaran online dengan menggunakan media sosial dan marketplace marketing. Nah, setelah itu yang dijelaskan untuk minggu lalu sudah dijelaskan deskripsinya barusan ya. Ini sudah tertera di poin Bu Fitri. Nah, sekarang motivasi untuk siswa. Kenapa Bu Fitri mengajarkan ini? Karena semuanya sekarang itu serba digital, jadinya Bu Fitri tetap memotivasi sebagai alat kalian untuk menambah wawasan. Bukan wawasan saja, tapi bisa menambah uang ya atau penghasilan. Kenapa Bu? Karena bisa mengakses semua media sosial, entah itu buat berjualan ya, buat konten ya, seperti itu ya. Itu motivasi untuk kalian semua. Jadi tidak monoton buat main game saja atau buat teleponan atau chat sama temennya ya, seperti itu. Jangan anggap remeh sosial media atau HP kalian itu ya. Jadi HP kalian itu ada sosial media macam-macam. Tinggal bagaimana kalian memanfaatkan media sosial itu tersendiri. Oke, setelah itu Bu Fitri mau tanya. Tadi minggu lalu kan sudah dikatakan media sosial ya. Di sini apakah kalian pernah memanfaatkan sosial media marketing? Ayo, siapa? Coba. Oke, jawab. Ya, saya pernah memanfaatkan sosial media marketing karena sosial media marketing sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai individu, pelaku UMKM maupun perusahaan besar. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp Business, dan Twitter digunakan untuk membangun brand awareness, menarik pelanggan baru, dan menjaga komunikasi dengan konsumen. Manfaatnya antara lain jangkauannya luas, biaya relatif murah, dan interaksi langsung dengan sang target. Jadi di sini ada yang pernah melakukan atau memanfaatkan sosial media marketing ya. Kenapa? Jangkauannya lebih luas, biayanya lebih murah gitu ya. Jadi yang biasanya kita itu pakai harus ngeprint, harus pakai banner ya, harus pakai brosur ya. Jadi kita harus hemat dengan apa? Dengan menggunakan sosial media marketing seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini apakah kalian pernah mengerti manfaat marketplace marketing? Coba ada yang tahu nggak manfaatnya? Saya, Bu. Oke, apa manfaatnya Mbak? Marketplace marketing memiliki banyak manfaat, terutama bagi pelaku usaha. Antara lain, meningkatkan jangkauan pasar karena marketplace sudah memiliki banyak pengguna aktif. Meningkatkan kepercayaan konsumen karena pembelian melalui platform resmi lebih aman. Memudahkan transaksi dengan sistem pembayaran, logistik, dan pengiriman yang sudah terintegrasi. Mendapatkan fasilitas promosi seperti voucher, diskon, flash sale, dan iklan berbayar. Membantu analisis penjualan melalui fitur laporan dan data yang disediakan marketplace. Menghemat biaya promosi awal dibandingkan membangun website e-commerce sendiri. Jadi di situ ada manfaatnya, sudah dijelaskan sama temennya. Ada yang kurang paham? Sudah mengerti? Oke. Bu Fitri mau lanjut lagi ya. Nah, Bu Fitri di dalam materi pagi ini menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian tuh memahami pemasaran online dengan menggunakan media sosial. Kalian memahami pemasaran online itu media sosialnya apa, langkahnya gitu ya. Jadi bukan karena kita mengerti media sosial kita tiba-tiba menggunakan. Kalau menggunakan salah otomatis bisa dapat uang enggak? Ya, bisa terjadi pemasaran tidak? Tidak. Seperti itu. Itu tujuan pembelajaran Bu Fitri yang pertama. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis marketplace marketing seperti itu. Jadi tetap nanti diberikan langkah-langkah
Ya, tujuan pembelajarannya di situ, mengatasi marketplace marketing ya. Jadi tidak tiba-tiba kalian mengerti, Bu Fitri jadi menerapkan di tujuan pembelajaran kali ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Kita lanjut ya. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini Bu Fitri itu bakal membuat kelompok kecil, kelompok diskusi ya. Nanti terdiri dari ini yang masuk 20 siswa ya. Jadi nanti Bu Fitri akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok diskusi, yaitu terdiri 5 anak gitu ya. Terus Bu Fitri bakal memberikan LKPD yang akan dikerjakan kalian seperti itu. Nanti ada di situ ada dukungannya juga, bisa di barcode. Nanti Bu Fitri akan melanjutkan memberikan arahan seperti itu ya. Terus kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu kan sudah terbentuk kelompok, terus mengerjakan LKPD bareng, lalu nanti dipresentasikan ya. Seperti itu, dipresentasikan per kelompok ya. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya penilaian. Nah, Bu Fitri di sini akan menilai ya. Ada penilaian LKPD ya. Penilaian LKPD. Jadi yang didiskusi tadi itu ada penilaiannya seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba dapat nilai asal-asalan. Jadi Bu Fitri menilai kalian bagaimana pekerjaan LKPD kalian. Terus yang kedua, keaktifan dalam berdiskusi. Nah, berdiskusi itu nanti Bu Fitri mau lihat sampai mana kalian berdiskusi. Apa hanya cuma 1 orang yang berdiskusi atau 2 orang? Nanti Bu Fitri akan menilai ya. Terus bekerja sama. Kalau tidak ada kerjasama, ada terbentuknya presentasi atau diskusi tidak? Tidak ya. Jadi harus kerjasama antara satu kelompok. Nah, terus menuangkan ide-ide untuk menyelesaikan solusi. Nanti Bu Fitri bakal memberikan video. Nah, video itu kita lihat solusinya apa ya. Jadi pembentukan kelompok itu bukan hanya diam saja, kita analisis ya. Kita buat gimana sih ini caranya untuk menyelesaikan solusi video tersebut. Oke. Selanjutnya kita siswa-siswa anak kalian semuanya lanjut ke materinya. Jadi dimohon menyimak materi Bu Fitri yang sudah diberikan tadi, tujuan pembelajarannya. Ini di sini ada langkah-langkah. Yang pertama ya, jadi pemasaran online menggunakan media sosial itu ada langkah-langkahnya, Rek. Nah, yang pertama menentukan tujuan pemasaran. Sekarang kalau kalian punya HP tapi tidak ada tujuan pemasarannya bagaimana? Kira-kira apa yang mau di-download di HP kalian? Tahu tidak? Kalau kalian menentukan tujuan pemasarannya tapi tidak tahu mau download apa, kan tidak akan terjadi itu pemasaran ya? Nah, itu langkah yang pertama. Berarti harus tahu, aku mau jualan di Shopee, aku mau jualan di TikTok ya. Harus tahu, menentukan tujuan pemasaran. Terus menentukan target pasar. Nah, target pasarnya siapa sih gitu ya. Kalau di online memang semuanya kan luas. Tapi itu kan tergantung kalian, target pasarnya siapa, seperti itu. Kalau target pasarnya kalian pengen jual sepatu, sepatunya jenis apa sih? Anak kecil atau dewasa ya? Atau kakek nenek ya? Kakek nenek pakai sepatu enggak? Ada yang pakai ya? Iya, paling mau ke sawah ya kalau pakai ya. Oke. Jadi target pasarnya kita tentukan ya. Ini pemasaran online menggunakan sosial media. Terus memilih platform media sosial yang tepat. Nah, yang tepat apa sih? Ya, minatnya kamu di mana? Instagram, apa Facebook, apa di TikTok, terserah ya maunya di mana ya. Oke. Terus langkah selanjutnya membuat konten yang menarik. Nah, di situ ada poinnya, gambarnya yang bagus. Kalau sekarang membuat konten gambarnya tidak bagus, itu bagaimana? Ya, itu bagaimana?
Jadi kontennya itu yang baik, ya, yang informatif, edukatif seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ada langkah menyusun jadwal posting. Nah, di TikTok itu pasti ada jadwalnya. Kenapa? Jangan asal-asal dia naikkan trendingnya. Naikkan trendingnya itu bagaimana tuh? Kan biasa ya orang-orang, kalian udah pasti kalau sudah pegang sosial media pengennya uploadnya ketika malam atau kalian bisanya pagi, itu tidak boleh. Kita harus, kalau memang uploadnya jam 7 pagi ya jam 7 pagi, biar apa? Terbaca oleh sistem bahwasanya kalian sama saja kayak sekolah sekarang jam 7 buat peraturan jam 7, kalian mau masuk jam 9 dimarahi tidak? Nah, seperti itu, sistem juga membacanya seperti itu. Jadi harus di jadwal postingnya harus diatur. Terus membangun interaksi dengan audiens. Kalau kalian tidak membangun interaksi audiens, kira-kira aktif tidak sosial media kalian? Tidak. Sering menemui saat live, Bu Fitri itu live ya. Kalau kita tidak membaca komentar, itu biasanya ditegur loh. Ada peringatannya. Ada peringatan tentang harus dijawab seperti itu. Jadi harus tetap komunikasi. Baik itu nanti di ulasan komentar seperti itu ya. Terus menggunakan iklan berbayar. Kenapa sih menggunakan iklan berbayar? Kalau kita menggunakan iklan berbayar, itu otomatis konten kita itu naik, ya terbaca. Biasanya kalian kalau sudah lihat di Shopee biasanya itu ya masuk di itu ya di live paling atas. Itu bisa saja pakai konten promosi sama kayak di TikTok. Kalau TikTok sudah ada konten promosi itu mesti naik di atas biar terbaca yang lain. Namanya kita bayar. Coba kalau gratisan, FYP-nya bagaimana? Gitu ya, beda ya perbedaannya seperti itu. Terus bekerja sama dengan influencer. Influencer seperti apa? Sering jumpai tidak kalau di TikTok itu pakai influencer siapa? Seperti contohnya kalau zaman sekarang pakai Fuji ya, pakai Fuji. Jadi itu nanti influencernya naik. Kenapa? Karena mereka membawa dampak positif, pengikutnya banyak, gitu ya. Terus selanjutnya di sini menganalisis hasil kampanye. Menganalisis. Biasa kalau di TikTok, itu contoh di TikTok itu ada analisis bagian bawah kalau sudah kita upload video. Untuk apa? Melihat bahwasanya ada yang nge-like berapa, ada yang komentar berapa. Gunanya apa sih Bu untuk pemasaran online? Oh berarti banyak yang lihat, banyak yang tertarik video promosi kalian. Akhirnya meskipun nyantolin sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit, tetapi itu nanti menarik pelanggan seperti itu. Terus melakukan perbaikan atau inovasi dan inovasi. Kalau ada perbaikan, otomatis laku tidak barang kalian. Kan kalau barang kalian tidak baik nih, tidak laku. Harus ada perbaikan tidak? Ada perbaikan. Jadi kualitasnya mungkin apa dari bentuk iya untuk nanti harganya mungkin ya seperti itu. Oke. Nah, yang kedua di sini ada materi langkah-langkah menganalisis marketplace marketing. Yang tadi menggunakan sosial media, yang sekarang menganalisis marketplace marketing. Yang pertama, identifikasi dulu produk dan pasar, ya. Jadi menentukan kategori produk yang dijual. Kamu mau jual apa? Kalau kamu tidak tahu yang dijual apa, kira-kira bisa jualan apa tidak? Oke. Melihat tren permintaan di marketplace. Berulang kali Bu Fitri memberikan. Jadi dilihat trennya. Sekarang lagi tren apa? Kayak kemarin ya lagi booming Apa pakai apa nih? Demo. Bukan, penjualan ya. Jadi itu kayak penjualan labu itu lagi promo ya. Akhirnya orang-orang menjual sampai harganya tinggi. Ya, seperti itu. Jadi harus
Bukan mambo ya, jual makanan ya seperti itu. Jadi kita ikuti tren, akhirnya semuanya karena dia yang menjual influencer, yang lainnya ikut jualan donat gitu ya. Diidentifikasi tuh produk dan pasarnya. Terus analisis kompetitor. Nah, kompetitornya itu seperti apa sih? Mengamati harga pesaing. Sekarang banyak yang review influencer sipingkan jualan donat itu segini kok mahal banget gitu. Tapi kita sebagai pesaingnya harus bagaimana? Ya kita harus rasanya lebih baik, harganya lebih murah. Akhirnya biar memang kalahnya kita itu kurang terkenal ya, Re. Tapi kita coba dengan rasa, bukan karena terkenal mana, tapi dengan rasa. Karena kita sudah mengikuti identifikasi pasar tersebut senangi donat, alhasil kita membuat donat. Jadi orang pengen tahu rasanya yang punya kamu sendiri. Jadi itu namanya analisis kompetitor. Terus analisis konsumen. Konsumennya itu sifatnya seperti apa? Seperti itu. Membaca ulasan pelanggan. Nah, kalau analisis konsumen itu kan membaca analisis pelanggan. Analisis pelanggan itu dari apa? Bintang 5. Bintang 4, bintang 1 ngasihnya berarti apa? Kita harus menganalisis apa makanan kita tidak enak. Seperti itu namanya analisis konsumen. Analisis fitur marketplace. Memahami algoritma, ranking produk, judul, kata kunci, foto, dan deskripsi. Jadi orang itu melihat fotonya bagaimana, kata kuncinya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada analisis harga dan promosi. Harganya terjangkau tidak, promosinya dia cuman gitu saja tidak. Terkadang cuman nggak usah pakai influencer ya wis promosi, akhirnya ya stagnan di situ saja. Analisis performa toko. Bagaimana menilai rating toko, respon cat. Biasa kalian kalau jual beli di Shopee kalau tidak dibalas sama orangnya mangkal nggak? Kurang gercep ya akhirnya ya. Nah, jadi itu analisis performa toko. Biasanya balasnya lama, kirimnya lama seperti itu ya. Terus gunakan data tools analistik, memanfaatkan insight analistik bawaan marketplace, Shopee analistik, Tokopedia insight dan lain-lain. Terus susun strategi perbaikan, tingkatkan kualitas konten. Nah, di situ tuh berarti videonya yang jelek, bisa jadi fotonya, videonya kurang menarik seperti itu. Oke, nah Bu Fitri sekarang memberikan cuplikan video, boleh kalian simak dengan baik-baik. Terus nanti dianalisis, menciptakan solusi dari video yang sudah Bu Fitri berikan. Ya, oke. Alhamdulillah, sebelum Idul Fitri dengan izin Allah, produksi kita yang 3 bulan tanpa penjualan, habis dalam 1 minggu. Rekor lain per hari pernah sampai 209. Assalamualaikum, nama saya Unang Saifullah, usia 35 tahun, berkedudukan di Raja Polat. Kebetulan saya ini pemilik usaha dari sedaran kita dengan brand Kamiak yang bergerak di bidang produsen tas wanita. Saat ini penjualan saya terfokus di online. Sebenarnya itu sudah ramai dari tahun 2009. Cuma waktu itu kita jualan bukan tas, berbeda-beda. Yang pertama dari zaman Skotmukis sampai jam tangan sampai sana. Dari 2009 itu kita mulai merintis sebelum orang pada tahu jualan online. Soalnya kan beda sama dengan zaman sekarang, sudah menjadi hal biasa berbelanja online. Kalau dulu seolah-olah kita itu membuka peran dan malu-malu. Soalnya gini, waktu saya main di jam tangan, saya ini belanja kan tidak kata ketmer kalau disebut jam tangan. Orang Jakarta pun sampai nanya, ibu tokonya di mana, aku bisa penjualan kencang. Saya bilang, saya punya toko, nggak punya toko konvensional. Terus gimana jualannya? Saya jualan online. Ini mereka juga sudah paham dan suka. Lama-kelamaan setelah mereka paham, kita jual bareng. Setelah jual bareng, kan kita dapat dari mereka barangnya otomatis sampai jual kita lebih tinggi, dia bisa lebih murah. Makanya dari itu saya pikir ulang, kalau kita mau bertahan di online,
perencanaan pertama kalau mau bertani online. Dari situ ketika bikin produk apa yang saya bisa ditanam pertama, ya udah kepikiran bikin tas. Awal-awal saya juga bikin tas kerajinan yang dari bahan-bahan alam seperti mentong sama pikas kayak gitu. Diusahakan ya kalau pengen bertahan enaknya yang pertama agar kita nggak diatur sama prinsipal gitu. Kita punya bakal siap sendiri, HPP sendiri, harga jual kita yang tentuin. Dulu pas pertama zaman baru Facebook 9 tahun Facebook, kita kan di Facebook banyak mocis segala macam, ada sesuatu dituangkan di Facebook. Saya punya ide, punya pikiran gimana kalau misalkan kita nawarin barang di Facebook gitu. Kalau dulu emang sih saya suka dagang sebelum juga, dulu masih kuliah suka dagang. Akhirnya kan cuma face to face lah. Kalau Facebook kan orang manapun bisa berhubungan, bisa transaksi. Dan itu cuma kan transaksi itu. Ada yang bilang, oh Facebook itu tempatnya hiburan, bukan tempatnya dagang, kayak gitu. Pasti ada dulu seperti itu. Lama dulu Facebook sekitar tahun 2009 sampai 2017 lah. Masih ramai di Facebook, terus belum ada e-commerce, lari lagi ke IG, kita main di IG, berita IG, transaksi kita alihkan ke WhatsApp. Setelah 2016an udah mulai masuk marketplace kayak Shopee dan kita temu ke sana. Tadinya kita juga nggak terlalu milih marketplace karena dulu kita itu kebanyakan yang jual kita tuh reseller buat dijual kita itu justru dapat inspirasi masuk ke marketplace itu dari reseller dari juga. Jadi kayak dulu waktu di Jakarta kita yang ngasih inspirasi ke orang Jakarta gitu ke supplier Jakarta kami kita yang ngasih inspirasi dari seller kita. Jadi intinya masalah update itu nggak bisa dilihat dari siapa yang lebih tinggi atau yang lebih pintar, bahkan dari yang lebih tua pun kita bisa ambil kalau kita cermat gitu, bisa jadi inspirasi juga sama berkembang. Kalau itu nggak ada statik imbang. Dulu kan yang namanya usaha online itu belum menjadi budaya. Seolah-olah kita itu yang lari online itu melawan arus cara benar-benarnya kan. Dulu saya udah bekerja, kalau dibilang mah udah nyaman sama pekerjaan dari segi penghasilan, alhamdulillah udah bisa mencukupi anak istri. Dari kenyamanan pekerjaan saya merasa nyaman, ada jiwa saya di produksi. Itu kan begini, pas melihat ada progres di perusahaan kita, sempat udah berpikir ingin udah tinggalin aja pekerjaan dan mau fokus berusaha. Cuma yang jadi halangan usaha di dunia digital ini apakah hanya menguntung saat itu atau selamanya atau bahkan mau lebih gila lagi dunia digital itu. Sempat sampai 3 tahun saya berpikir untuk resign gitu. Tahun ini akan jadi mau kerja aja dulu bisa jalan, kerja jalan. Tahun keduanya berikut sama pas di akhir di tahun sekitar 2016 akhir. Saya tuh punya contoh referensi dari toko orang lain di Bali ada yang berjualan barang-barang perabotan rumah tangga. Kalau dulu kan nggak sempat kepikiran jualan alat-alat masak seperti yang tradisional yang dari kayu-kayu itu bisa dijual di online. Pas saya lihat ada beberapa seller yang menjual seperti itu, wah saya berpikir sampai alat-alat yang segini pun udah bisa masuk di online. Dan itu saya berpikir daripada online itu mati atau sesaat ini saya yakin ini bakal lebih gila nih online ke depannya. Alhamdulillah dari sana saya mantap diskusi sama istri gimana kalau misalkan saya keluar kerja usaha nggak jalan, dia udah siap. Makanya saya bilang itu karena dia juga udah siap dalam artian ada risiko hal terpakit pun kita siap bersama-sama kayak gitu. Alhamdulillah dari sana total fokus ke sini progresnya lebih terasa gitu. Kalau menurut saya ini sebenarnya kalau di bidang IT enggak, di bidang produksi tas enggak. Saya itu lama kerja di konstruksi jalan dan jembatan hampir 10 tahunan. Cuma yang itulah kalau misalkan yang namanya pekerjaan itu, yang namanya basic itu cuma sebagai bukan nggak ada manfaat, tapi sebagai penunjang aja. Kalau kita mau masuk meskipun backgroundnya nggak di sana, asalkan ada kemauan belajar, ya insya Allah pasti bisa. Kedua dari pengaspalan proyek lari ke tasnya wanita juga kurangnya fungsi sebenarnya gitu. Tapi insya Allah kalau selama ada kemauan itu meskipun kita background yang bukan di sana, asalkan kita pengen belajar, kita bisa melihat perubahan selalu ada jalan. Ya kalau dulu kan kendala pertamanya saya itu membangun kami itu bersamaan dengan membangun pasar online kan. Kendala paling sulit kan meyakinkan pembeli mau nggak beli online sama orang yang belum tahu alamatnya di mana,
penipu lah, segala macam lah. Ketika niatnya kita mau jualan cuma dengan cara yang berbeda. Makanya dulu saya sempat buka toko di sebuah mall itu, niat utamanya bukan untuk jualan secara konvensionalnya, tapi untuk memberikan kredibilitas buat toko saya. Jadi kan misalkan kalau tokonya di sebuah mall, kan mungkin orang-orang udah pada tahu lah kalau misalkan itu penipu atau segala macam bisa dikejar. Kalau misalkan alamatnya di rumah, apalagi rumah saya di kampus, seperti ini kan dihubungin. Jadi transfer itu maka sedikit hilang berkurang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit membuka peradaban baru menjadi tren seluruh Indonesia bukan seluruh dunia, mungkin itu yang saya dulu perjuangkan. Iya, alhamdulillah. Jadi perjuangannya beda lah sama yang berjualan baru-baru saat ini. Tidak usah meyakinkan mindset orang seperti apa bahwa kita itu berjualan online. Karena kan berjualan sekarang sudah menjadi tren. Kita tinggal fokus ngejual, nyiapin barang, beriklan, tetapi kita tidak usah membuka peradaban baru. Alhamdulillah kita kan punya beberapa akun ya untuk jualan alat-alat asi sekitar 3 bulan per hari ada jualan. Kalau ada spesial kayak gitu. Kalau misalkan di toko lain mungkin ada tanggal-tanggal besar kayak tanggal Maret kayak gitu. Kalau itu kan ada misal kita dapat eksklusif live kayak gitu, ada boosting dari sistem juga sangat berpengaruh karena kan kalau dengan kita live berkontinu itu secara teknis algoritma kita itu bisa terus ada stabilitas. Penampakan toko kita rekor live per hari paling pernah sampai 200 mil. Itu cuma di hari-hari spesial. Kalau harian kita belum sebesar itu. 75 mungkin ya kalau tahun hari ini. Kalau di dunia online itu yang jadi aset sebenarnya bukan barang ataupun tempat, tapi akun itu aset. Orang kan kalau misalnya buat bisnis punya akun, misalkan ada yang ada yang lebih gampang bikin lagi. Kalau bagi kita sebuah akun itu sebuah aset yang paling sangat-sangat berharga karena kan situ ada followers, ada customer. Saya pernah aku saya dihack sama orang luar, nggak tahu putih luar. Waktu masih dulu, otomatis kan saya nggak bisa berjualan. Satu takutnya akun itu dipakai buat penipuan, buat kriminal, banyak pembeli, misalkan dia uang masuk sama pemegang akun yang baru yang naik itu uang masuk aja. Kita kan pencemaran nama baik juga nantinya. Itu saya benar-benar paling merasa doang. Jadi intinya yang saya tangkap jangan jelas, terus misalkan dari segi sosial kepada karyawan juga kita nggak main berhenti aja gitu. Jadi ada timbal baliknya juga dengan walaupun itu tidak bisa dihitung secara matematika. Oke, jadi pembelajaran ini pasti ada penilaian ya. Nah, penilaian di sini apa? Karena Bapak Unang ini sudah berjuang dari awal dia di sini tidak ada, bukan tidak ada ya, masih jarang yang jual online sampai beliau itu bisa berjual online dan membuat brand sendiri. Awalnya dari ngambil sama orang, sekarang bisa produksi sendiri seperti itu. Terus yang selanjutnya ini Bu Fitri juga ada cuplikan video ya. Cuplikan video tentang kalau yang tadi itu profil pemasaran online dengan menggunakan media sosial. Jadi Pak Unang menceritakan kisahnya. Ya, terus yang sekarang ini profil marketplace marketing. Di sini ada berita terkini dari Liputan 6 SCTV ya. Boleh ditonton sejenak untuk cuplikan videonya sebelum kita berdiskusi dan bekerja kelompok ya. Bagi teman-teman yang suka belanja online, sedia dengan kita bakal berkurang mulai dari bulan secara bertahap. Mengapa menggunakan perusahaan itu diambil dengan penyesuaian strategi bisnis? Kalau kita ingat, Saya masih ada gangguan. bagi teman-teman yang suka belanja online, sedia dengan kita bakal berkurang mulai dari bulan nanti. Kita nggak bakal lagi bisa beli barang di Bukalapak. Ini karena Bukalapak memutuskan untuk menghentikan layanan penjualan produk fisik di aplikasi dan situs web Bukalapak secara bertahap. Bukalapak menggunakan perusahaan itu diambil dengan penyesuaian strategi bisnis. Kalau kita ingat, sejumlah e-commerce lain di Indonesia juga pernah melakukan bisnis serupa dengan Bukalapak. Beberapa gambar contohnya ada belanja.com, Nvidia, Kilapa, Rakuten, Citika,
Shopee dan Tokopedia. Mereka berdua berada di peringkat 1 dan 2 sesuai dengan anggaran pengeluaran di tahun 2024. Shopee mencatat 235,9 juta pengunjung dan Tokopedia mencatat 100,3 juta orang di awal tahun 2024 lalu. Pertanyaannya kemudian, kenapa ada yang bertahan dan tidak bertahan? Seperti apa ketatnya persaingan bisnis e-commerce di Indonesia? Pengamat ekonomi Heru Sutadi mengatakan kehadiran modal besar dari pemain multinasional dan perusahaan teknologi raksasa sangat berdampak pada kelangsungan bisnis para e-commerce marketplace domestik. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terkait UMKM binaan, ekosistem berinfrastruktur digital, serta regulasi yang bisa mendorong persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekosistem digital tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehingga perusahaan teknologi raksasa ini tidak menyalahgunakan dominasi pasar yang dimiliki untuk kepentingan bisnisnya semata. Nah, ini oleh teman-teman, berarti sebenarnya perlu ada regulasi untuk membangun sebuah ekosistem digital yang adil. Seperti apa ya? Salah satunya seperti yang diberlakukan oleh Uni Eropa mulai tahun 2020 lalu, di mana mereka mengimplementasikan Digital Market Act atau DMA dalam aturan ini. Perusahaan teknologi raksasa dengan platform digital yang menyelenggarakan platform layanan seperti mesin pencari, App Store, dan layanan sambil tentunya harus patuh pada DMA. Salah satunya supaya tidak terjadi monopoli oleh perusahaan teknologi raksasa. Ini kita berada di masa kritis, Mas, karena jika kita tidak dapat menjaga persaingan ini secara sehat, itu ada kecenderungan pasar di ekonomi digital bisa melalui fenomena yang namanya tipping effect. Jadi mereka bisa kemudian secara cepat seperti ini mereka tip ke salah satu platform dan secara cepat itu bisa dapat dimonopoli. Itu kan juga alasannya kenapa regulasi seperti regulasi ex ante seperti DMA ini sangat penting untuk memastikan bahwa dengan masih adanya para pesaing yang bersaing dengan ketat itu, para platform yang dominan tidak kemudian serta-merta menggunakan kekuatan pasarnya atau market power-nya untuk melakukan tindakan-tindakan yang curang atau tindakan-tindakan anti persaingan yang akan menyingkirkan para pesaing secara tidak sehat. Kalau kita lihat di tanah air ya, Indonesia belum punya aturan serupa di DMA ini. Namun ada kejadian yang juga menjadi sorotan ketika pekan ini KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha memvonis Google karena dinilai melakukan monopoli dalam penerapan Google Play Billing System. Google yang menguasai sekitar 93% pasar pun didenda sebesar 202 miliar rupiah. Google menyatakan banding atas tuntutan KPPU ini. Seharusnya kalau Indonesia juga menerapkan aturan seperti DMA di masyarakat atau konsumen sendiri yang akan diuntungkan ya. Yuk kita lihat apa saja keuntungannya. Yang pertama, konsumen tentu saja bisa mendapatkan lebih banyak pilihan. Baik saya untuk Anda ya, kita punya banyak pilihan, misalnya mencari marketplace yang bersaing, memilih mesin pencari atau App Store sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu keuntungan kedua, kepemilikan data pribadi bisa lebih terjamin karena kendali ada di tangan konsumen, di tangan saya, di tangan Anda, di tangan user, tentu saja dalam menggunakan layanan digital di platform yang berbeda-beda, baik tujuannya untuk profil konsumen ataupun kegiatan pemasaran agar bisa mengakses layanan digital lainnya. Bagaimana kalau menurut kamu? Yuk, diskusi di kolom komentar. Oke, sudah dipahami tentang profil marketplace marketing ya. Dari cuplikan video ini bahwasanya ada ketidakstabilannya pasti ada gitu ya. Jadi jangan kira pakai sosial media itu akan terus naik. Itu ada beberapa yang sudah malah tidak aktif lagi ya, seperti JDID ya. Malah yang trending sekarang itu nomor 1 Shopee sama Tokopedia. Nah bagaimana caranya? Ya itu nanti kita ulas lagi, lebih mendalam lagi. Ya ini hanya cuplikan video berita untuk keseluruhan data di Indonesia menggunakan marketplace marketing ya. Jadi jangan sepelekan itu ya. Jangan kira HP itu cuma manfaatnya seperti itu saja. Ya, oke. Selanjutnya Bu Fitri akan memberikan analisis video. Tadi kan sudah mendapatkan 2 referensi video nih ya.
Tadi ada Pak Unang yang bercerita tentang bisnisnya menggunakan sosial media. Terus yang kedua ada berita marketing di Indonesia. Sekarang Bu Fitri mau tanya, biar nggak ngantuk ya. Nomor 1, di sini ada pertanyaan, jenis usaha apa sih yang dijalankan pada video pertama? Ya Bu, Oke. usaha Bapak Unak Saifullah berganti-ganti dari sepatu lukis, jam tangan, sandal, sampai akhirnya Bapak Unak menciptakan suatu brand yaitu Tamiya, bergerak kepada usaha tas wanita. Jadi yang di video tadi itu Pak Unang menciptakan dari yang awalnya sepatu sampai terjadilah produknya sendiri. Masa kalian tidak ingin seperti itu? Jadi ciptakanlah dari yang nol dulu. Beliau itu ceritanya bukan basic dari penjahit tas atau bukan desainer, malah dia itu dari lulusan kayak bangunan apa sejenis seperti itu. Jadi dia itu terjun akhirnya mencari apa yang seperti Bu Fitri terangkan tadi. Pasarnya itu analisis pasarnya seperti apa. Oh, inginnya buat tas. Ya akhirnya sampai meroket seperti itu. Dia itu bondonnya nekat ya. Nekat apa? Jadi sebelum contohnya kalian sekolah tapi kalian pengen usaha. Kalau beliau dia ikut orang tapi pengen usaha. Alhasil nanti kalau sudah jalan kerjaannya ditinggal, usahanya diteruskan. Ya, seperti itu. Analisis yang kedua, Bu Fitri mau tanya nih, karakter apa saja yang ditunjukkan pada video Bapak Unang sebagai pebisnis yang menggunakan pemasaran online, menggunakan media sosial? Ayo, angkat. Oke, silakan. Dalam video Pak Unang memiliki karakter kreatif dan inovatif karena Pak Unang memberikan ide usaha yang awalnya biasa saja menjadi luar biasa. Contohnya seperti belum adanya persaingan ketat penjualan online, tetapi Bapak Unang telah mencobanya meski banyak rintangan yang dihadapi, sampai menciptakan suatu brand sendiri yang sekarang tidak hanya dikenal tapi juga dimanfaatkan oleh konsumen berbentuk tas. Oke, jadi Bapak Unang itu akhirnya tahu ya, dari yang mulai bawah sampai ke atas dia itu sudah melewati dari tahun 2019 ya sampai ke sini ya. Terus analisis video yang kedua atau pertanyaan ketiga sekarang, apa dampak negatif yang kita simak menggunakan marketplace marketing? Saya Oke, silakan. Menurut saya, dampak negatif menggunakan marketplace marketing yang sering muncul bagi pelaku usaha yaitu 1. Persaingan harga yang ketat, 2. Biaya dan komisi yang tinggi, 3. Ketergantungan pada platform, 4. Sulit membangun brand sendiri, 5. Persaingan tidak sehat, 6. Kontrol terbatas, 7. Data pelanggan tidak dimiliki penuh. Jadi di situ kan tadi di video banyak yang disebutkan ya. Kalian sudah menganalisis, terima kasih. Sudah menonton video secara full dan dianalisis, ternyata mengerti dari sini ya. Oke, pembelajaran berikutnya kita dilanjutkan diskusi. Oke, kita bentuk sesuai absensi saja ya. Jadi satu kelompok terdiri 5 siswa. Silahkan merapat dan berdiskusi. Oke, boleh diatur bangkunya dulu ya. Diatur bangkunya dulu.
Sudah? Ambil yang belum lengkap. Baik. Sudah terbentuk kan kelompoknya? Mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah lengkap ya? Silahkan diskusikan apa video yang tadi terjadi, video 1, video 2, dan materi Bu Fitri. Dan Bu Fitri akan membagikan LKPD 1 dan LKPD 2 dikerjakan bersama-sama ya. Bu Fitri ingat ya, sudah peraturannya tadi penilaiannya, kelompok berdiskusi dengan baik ya. Yang tadi sudah dijelaskan, bekerja sama ya. Silahkan kelompok 2. Boleh dicek LKPD-nya sudah lengkap, LKPD 1 dan LKPD 2. Untuk waktunya kita diskusi 15 menit ya, 15 menit. Setelah itu kita presentasi ke depan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi penjelasannya di LKPD 1 sama LKPD 2, di situ ada barcode ya. Itu barcode pendukung artikel di setiap materi yang ada, video 1 dan video 2 ya. LKPD 1 yaitu yang mencakup tadi, bisa dilihat artikelnya, boleh di-scan pakai HP masing-masing. Jika kurang lengkap informasinya boleh ditanyakan.
yang LKPD 2 itu video yang nomor 2. Jadi itu sudah ada lembar kerjanya sendiri-sendiri. Tadi kan sudah diketik ya untuk videonya. Jadi kita taruhkan di jawaban itu atau pertanyaan itu dijawab seperti tadi yang sudah ditonton. Terima kasih Bu. Ya. Jadi setiap LKPD bentuknya sudah berbeda ya, isinya juga berbeda. Untuk referensi untuk dalam sumbernya adalah untuk membaca jawaban di pertanyaan ada di LKPD. Bentuknya masing-masing, jadi bentuknya berbeda-beda isinya. Pasti itu ya. Nah. Tadi yang tadi berarti tidak terlangsung ya. LKPD 2, jadi kita adakan presentasi di depan ya. Jadi Bu Fitri akan memanggil 2 kelompok untuk presentasi ke depan ya. Ini berarti presentasinya 2. Ya. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai?
Sudah ya, kita lanjut presentasi. Sudah selesai ya. Presentasi. Bu Fitri mau memanggil untuk yang presentasi pertama, ya. Presentasi pertama yaitu kelompok 2. Yang lainnya menyimak dan nanti ada sesi target. Yang lainnya silakan menyimak kelompok 2 untuk memberikan Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang profil pemasaran online menggunakan media sosial. Materi 1. Materi 1 di dalam buku 2 usaha online pada tahun 2017 memiliki inspirasi dari luar sehingga dibintanya ide produk yang dihasilkan di online, inspirasi dari masukan sekeliling dari reseller lain, perbandingan online 2000-an, akhirnya media sosial awal dua era modern muncul marketplace and banking dan materi yang membentuk gaya baru. Ciri-ciri online pertama hadir. 1. Interaksi lebih cepat meski masih terbatas teks. 2. Informasi mulai bisa diakses tanpa batas ruang dan waktu. 3. Terjadi perubahan besar pada pola komunikasi, perdagangan, dan pendidikan. Dampak baik pada masyarakat zaman dahulu. 1. Menghadirkan budaya baru, komunitas digital, forum diskusi, hingga email sebagai sarana aman. Relevansi dengan masa kini. 1. Fondasi peradaban online di masa lalu menjadi dasar bagi dunia digital sekarang. 2. Hal-hal yang dulu dianggap baru, chat, belanja online, belanja via internet, ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dari presentasi kelompok 2 sudah mencakup radio video yang sudah diberikan untuk orangnya. Terus sekarang dibuat dua sesi pertanyaan. Silakan dari kelompok lain boleh bertanya di dua sesi pertanyaan. Boleh. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan pertama saat bermulai? Mulai dari lingkaran terdekat seperti keluarga, teman, dan grup WhatsApp, lalu promosikan lewat media sosial dengan konten menarik, testimoni, dan profil kecil. Oke, yang bertanya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Jadi mungkin ada yang mau menambahkan lagi
ya. Gambarnya sudah cukup bagus. Jadi Bu Fitri mau menambahkan, ketika sudah baru mulai ya, kita harus tahu tadi yang sudah dijelaskan di materi ya. Jadi harus mengerti pasarnya bagaimana, seperti itu ya. Jadi target pasarnya seperti apa, usia berapa, perempuan laki-laki, seperti itu. Nah, mulainya itu yang lebih penting adalah yang dibutuhkan saat kita yang mau jualan. Kalau jualan kita yang sudah jualan, tapi tidak tahu trennya yang sekarang, ya bakalan bagaimana mengenal seperti itu. Terus sesi kedua boleh yang mau bertanya silakan. Mengapa peradaban online dianggap sebagai revolusi baru? Karena internet mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari cara memperoleh informasi, berkomunikasi, belajar hingga berdagang, sehingga melahirkan peradaban digital global. Sudah puas dengan presentasi temannya? Puas. Oke. Boleh dijelaskan puas dulu untuk kelompok dua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Yang lain mohon disimak ya. Bisa memberi pertanyaan atau tanggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang profil marketplace marketing. 1. Didirikan oleh Indosat Ribu pada 2014. Platform ini fokus pada produk elektronik dan makanan. Namun karena pertumbuhan yang lambat dan kurang kompetitif, didirikan dibentuk pada tahun 2017. 2. Lola dan Unifreeze. Lola 2015 sampai 2017 platform pakaian dalam wanita kandas karena pasar terlalu nice. Unifreeze 2013 sampai 2015 portal produk kecantikan juga tidak mampu bertahan meski sempat berkembang besar di awal. Marketplace khusus kerajinan tangan Indonesia dilakukan sekitar 2015 dan ditutup pada 2019 karena tidak mampu bersaing dengan raksa e-commerce lain. 3. Rambutan Indonesia. Bagian dari rambutan asal Jepang masuk ke pasar Indonesia sekitar 2011 lewat kerjasama dengan MNC Group, mengundurkan diri pada 2016 karena model bisnis tidak sesuai. 4. Elevania merupakan joint venture antara Excel, Envieta, dan SK Planet. Didirikan pada 2014 namun berhenti beroperasi pada 1 Desember 2022. 5. Belanja.com. Kolaborasi antara Telkom Indonesia dan Egai, dikenal sebagai Plaza.com, sebelumnya ditutup resmi pada 1 September 2020. 6. JD.ID, versi lokal dari JD.com, tutup seluruh operasional per 31 Maret 2023 dengan alasan strategi global untuk fokus ke logistik dan rantai pasok. 7. Fabrejo atau Furniture. Startup Furniture ini dinyatakan bangkrut sekitar Oktober 2022 karena masalah finansial. Sebelumnya sempat dalam berdana
Brebesi tutup Mei 2022, Sayurgok tutup di beberapa area pada akhir 2022. Tanihu menghentikan beberapa operasionalnya pada Februari 2022 untuk fokus ulang ke B2B. Bananas Is E-commerce beroperasi mulai awal 2020 tapi tutup Oktober 2022. 9. Sogo atau Bil Keren, platform kupon harian berbasis sosial commerce dari Thailand, eksis di Indonesia dengan nama Bil Keren, tetapi menutup seluruh operasi SEA termasuk Indonesia pada Juni 2016. 10. Lain-lain. Sejak era awal internet, Astaga.com, portal lokal investasi internet besar sampai eksis di awal 2000-an hingga melemah dan nyaris hilang. Lintasan Ripkas Start Fashion Fashion, platform JPK tahun aktif 2014 sampai 2017, penyebab tutup pertumbuhan lambat, kompetisi tinggi. Platform Lola Beauty tahun aktif 2013 sampai 2017, penyebab tutup niche terlalu sempit, kurang mudah. Platform Kelapa tahun aktif 2015 sampai 2019, penyebab tutup sulit bersaing di pasar besar. Platform Rakuten Indonesia tahun aktif 2011 sampai 2016, penyebab tutup model bisnis tidak sesuai. Platform Elevenia tahun aktif 2014 sampai 2022, penyebab tutup persaingan ketat, kurang diferensiasi. Platform belanja.com tahun aktif 2020, penyebab tutup perubahan strategi bisnis. Platform JBID tahun aktif 2023, penyebab tutup fokus global ke logistik internal restructuring. Platform Fabelio tahun aktif 2022, penyebab tutup finansial tidak stabil. Platform Solabel tahun aktif 2020, penyebab tutup pandemi pendanaan terganggu. Platform Brambang Sayurgok Tanihu Bananas tahun aktif 2022, masalah operasional dan bisnis connectivity. Platform Ensogo atau Bil Keren tahun aktif 2016, penyebab tutup gagal sustain regional. Platform Astaga.com tahun aktif 2000-an, penyebab tutup penggantian era internet kehilangan relevansi. Faktor utama e-commerce Indonesia Share, satu persaingan yang sangat ketat, tidak mampu bersaing dengan raksasa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. 2. Model bisnis kurang tepat, banyak e-commerce yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia. Contoh Rakuten, belanja.com. 3. Masalah pendanaan dan finansial, biaya operasional tinggi, margin kecil, sementara pendanaan habis. Contoh Fabelio dan Sorabel. 4. Kurang diferensiasi produk atau jasa, tidak punya nilai unik sehingga konsumen lebih memilih marketplace besar. Contoh Elevenia dan Cipika. 5. Pandemi dan perubahan perilaku konsumen, beberapa produk retail dan fashion runtuh karena pandemi mengubah pola belanja. Contoh Sorabel dan Apa. Untuk ini buka dua sesi pertanyaan. Faktor apa yang dominan menyebabkan e-commerce tidak berjalan? Karena persaingan yang sangat ketat, biaya operasional tinggi, kurangnya diferensiasi produk, serta strategi bisnis yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Oke.
kemudian Elevania, Belanja Tur, Kabupaten Indonesia, Korobel, Propa, dan Video. Oke, yang bertanya kamu sudah buat dengan dia mana? Sudah. Jadi mau menyimpulkan di kelompok 3. Jadi di sini kelompok itu menjelaskan tentang marketing tadi ya, yang sudah ada di video tadi dijelaskan lagi atau ditambah sumber, yaitu beberapa sosial media atau yang sudah tutup ya, dan penyebabnya apa ya. Dari sini ada mungkin ada mau yang menambahkan atau bertanya lagi, sudah cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku sendiri ya. Jadi untuk perwakilan dua kelompok yang sudah maju ini sudah mewakili semuanya karena sudah mencakup di media sosial marketingnya itu tadi dan marketplace marketingnya. Selanjutnya pembelajaran selanjutnya Bu Fikri mau mendengarkan kesimpulan dari setiap kelompok, boleh dari kelompok 1 dulu. Kesimpulannya boleh dibaca. Memulai usaha online dari nol bukan berarti tanpa peluang. Dengan strategi yang tepat, meski modal kecil, usaha bisa berkembang. Poin penting: 1. Fokus pada satu produk dulu sebelum memperluas. 2. Membangun branding sejak awal. 3. Gunakan marketplace plus media sosial sebagai kombinasi strategi. 4. Konsistensi dalam kunci keberhasilan. Rekomendasi 1 bagi pemula, coba model dropship atau reseller. 2. Mulai dari hal sederhana, jualan WhatsApp atau Instagram, lalu bertahap ke marketplace. 3. Terus belajar digital marketing agar bisa bersaing. Oke, yang kelompok 2 kesimpulannya apa? Peradaban baru online di zaman dahulu lahir dari perkembangan internet dan komputer. Hal ini menjadi titik balik peradaban manusia karena mengubah cara berinteraksi, bekerja, dan belajar. Poin penting: awal mula internet membentuk masyarakat digital, perubahan komunikasi dari surat, email, media sosial, perubahan ekonomi dari masa tradisional dan komersial, perubahan budaya terbentuknya identitas digital dan komunikasi global. Oke. Terus kelompok 3. Kesimpulan, industri e-commerce di Indonesia sangat potensial, tapi juga berulang persaingannya. Banyak platform dengan strategi bisnis kuat, diferensiasi produk jelas, dan hubungan modal besar yang mampu bertahan. Banyak e-commerce website bukan karena tidak bagus, tetapi karena tidak mampu adaptasi terhadap tren konsumen, perubahan teknologi, dan strategi kompetitor. Pelajaran penting: pelaku usaha digital harus fleksibel, inovatif, dan siap bersaing dalam jangka panjang agar tetap relevan. Oke, untuk kelompok 4 silahkan kesimpulan dari semuanya. Kesimpulan, Shopee dan Tokopedia sukses karena strategi sosial media marketing yang agresif dan inovatif. Namun dominasi keduanya harus diimbangi dengan regulasi persaingan yang sehat. Pemerintah, pelaku bisnis, dan konsumen perlu bersama-sama mengawasi agar raksasa e-commerce ini tidak melakukan monopoli sehingga ekosistem digital Indonesia tetap adil, sehat, dan berkelanjutan. Oke. Selanjutnya di sini Bu Fikri mau memberikan kesimpulan umum, yaitu media sosial lebih efektif untuk membangun intranet ya.
Kalau sudah memberikan media sosial harus memberikan citra merek yang menarik perhatian dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ya, itu kesimpulan umumnya. Terus kesimpulannya juga marketplace lebih efektif untuk meningkatkan transaksi penjualan secara cepat karena targetnya adalah konsumen yang sudah siap membeli. Terus yang ketiga, kombinasi keduanya akan memberikan hasil yang optimal. Media sosial sebagai saluran promosi dan branding, marketplace sebagai saluran transaksi jual beli. Oke, di sini setelah melakukan kesimpulan, Bu Fitri akan memberikan refleksi masing-masing. Silakan nanti untuk dikerjakan, lalu dikumpulkan. Setelah itu kita penutup ya, kita lanjutkan untuk ice breakingnya seperti itu. Jadi akan memberikan untuk refleksinya ini untuk per individu ya, bukan kelompok lagi. Oke. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit sama saja. Refleksi untuk masing-masing dari awal sampai akhir sudah memahami. Tinggal memberikan refleksinya. Silakan dijawab di pertanyaan tersebut. Ada yang kurang jelas? Yang lain? Untuk refleksi, jadi dari awal Bu Fitri membuat materi, mengenai materi juga video dan juga sampai kesimpulan nomor 1 dan 4, silakan tuliskan refleksinya. Ada lagi yang Bu Fitri sudah berikan dan lalu dikumpulkan.
sudah dan tadi juga sudah mengerjakan penilaian kognitif ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu kita SBQ dulu supaya tidak jenuh lagi untuk penutupannya ya. Silakan SBQ dulu, berdiri SBQ-nya. SBQ-nya silakan. SBQ-nya berdiri, oke? Ikuti instruksi Bu Fitri ya. Peraturannya kita berkumpul ya, tangan satu dengan tangan kelompok yang lain. Satu ke atas, satu kesatuan, silakan. Peraturannya Bu Fitri memberikan arahan jikalau bersamaan Bu Fitri bilang atas, berarti tangan bawah yang naik ke atas. Bila kebalikannya saya bilang atas, berarti tangan bawah tangan atas yang bawah, jadi kebalikan ya. Oke, silakan sudah mengerti instruksi Bu Fitri. Siap, 1, 2, 3, atas. Samaan ya. Atas. Atas. Bawah. Bu Fitri tambah cepat. Ayo yang fokus biar energinya kembali terkumpul lagi. Oke. 1, 2, 3, atas. Atas. Bawah. Ada salah ayo. Atas. Jangan macet, atas. Oke, sekarang kebalikan dari instruksi Bu Fitri. Jadi kalau kebalikan saya bilang atas harus ke bawah. Atas. Kebalikan lagi 1, 2, 3, bawah. Oke, lagi bawah. Lagi. Kebalikannya bawah. Di tempat semua. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Udah? Oke. Nah, sekarang Bu Fitri mau menerangkan bahwasanya materi selanjutnya yaitu SEM atau Search Engine Marketing ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita membahas untuk materi SEM ya. Ya. Oke, sekarang terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran Bu Fitri sampai sini. Boleh penutupannya membaca doa. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Boleh nggak? Ya. Berdoa yang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.